Halo teman-teman, selamat datang di video selanjutnya. Kali ini kita masih membahas terkait exploitation, dan di video kali ini kita akan membahas tentang authentication testing bagian bypassing authentication schema. Oke, jadi teman-teman, apa sih bypassing authentication schema? Nah, ini tuh adalah sebuah teknik di mana attacker itu bisa melewati atau menghindari mekanisme autentikasi yang dimaksudkan untuk melindungi akses ke dalam aplikasi. Jadi itu maksudnya hacker itu bisa masuk ke dalam aplikasi tanpa melakukan proses autentikasi dengan sewajarnya. Nah, dalam studi kasus kali ini, kita tuh akan membahas tentang, jadi itu setelah attacker berhasil masuk ke dalam akun target ya, akun si user atau si korbannya, tapi terdapat mekanisme OTP. Nah, disinilah attacker melakukan brute force sehingga menemukan OTP yang valid. Jadi teman-teman, pada kasus kali ini kita masih membahas terkait brute force. Hanya saja, di sini tujuan menggunakan brute force itu untuk tujuan yang berbeda. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana mencari password yang benar menggunakan brute force, kali ini kita akan mencoba bagaimana memanfaatkan serangan brute force untuk membypass proses autentikasi yang ada di OTP. Oke teman-teman, jadi seperti biasa, silahkan dibuka dulu ya untuk repositorinya. Nanti teman-teman akan masuk ke dalam authentication testing, bypassing authentication schema. Dan seperti biasa, untuk menjalankan silahkan gunakan perintah ini. Dan untuk matikan Dockernya, silahkan teman-teman gunakan perintah yang paling bawah ini. Baik, untuk melakukan clone, teman-teman bisa akses URL yang ada di kolom deskripsi. Nanti akan masuk ke dalam GitHub saya di bagian belajar pentest aplikasi web. Nah, nanti teman-teman silahkan masuk ke direktori yang diinginkan. Jadi untuk kali ini kita akan menggunakan direktori nomor 6, dan teman-teman perlu tahu juga kalau nanti ketika kita sudah masuk ke direktori nomor 6, kita akan menggunakan port 9906 untuk melakukan akses ke website yang sudah kita build nantinya. Baik, caranya tinggal klik bagian hijau ini, terus nanti di copy. Nah, masuk ke terminal teman-teman, dan masukkan perintah git clone spasi nama repositorinya ya, kira-kira begini. Nanti ini tinggal di enter aja teman-teman. Nah, nanti akan melakukan clone, silahkan tunggu aja. Kalau sudah selesai, silahkan masuk ke dalam direktori yang sudah kita clone. Jadi kalau dilihat, nah nanti nama direktorinya ini ya. Kita tinggal masuk aja. Dan kalau dilihat nanti isinya ada banyak. Ya, begini. Sesuaikan dengan direktori yang teman-teman ingin coba lakukan praktikum ya. Contohnya di sini adalah yang nomor 6. Oke, saya sudah masuk. Nanti kalau dilihat lagi isinya itu akan ada banyak banget teman-teman. Tuh, kira-kira seperti ini. Baik, teman-teman nanti bisa akses ke dalam halaman yang bagian ini ya, Authentication Testing, Bypassing Authentication Schema. Oke, tinggal masuk aja ke direktori yang ini. Mungkin saya bersihkan dulu biar kelihatan. Nah, nanti kalau dilihat teman-teman bisa masuk ke bagian file ini ya, untuk melihat bagaimana cara menjalankan laboratoriumnya. Jadi silakan jalankan perintah bagian ini. Nah, biarkan prosesnya berjalan. Sambil itu mari kita buka browser kita dan pastikan browser teman-teman itu sudah aktif. Oke, tampilannya kira-kira seperti ini teman-teman. Untuk IP address-nya sesuaikan dengan localhost teman-teman. Dan kalau portnya harusnya tidak ada perbedaan dengan saya. Kalau nggak settingannya dirubah-rubah ya. Jadi 9906. Nanti kira-kira halaman loginnya seperti ini. Nah, jadi ceritanya di sini adalah si hacker itu berhasil mendapatkan akun korbannya ya. Dalam hal ini, dia tuh sudah berhasil mengetahui misalnya username-nya adalah user dan password-nya adalah user, seperti itu. Dia berhasil masuk, tapi di sini ada kendala yang mana aplikasi itu ternyata minta OTP. Nah, setelah kita cari tahu, misalnya di sini saya masukkan berapa jumlah OTP-nya ya, dan ternyata hanya 3 digit aja. Kalau saya klik validate OTP, ternyata akan muncul pesan kesalahan seperti ini. Kalau ternyata OTP-nya itu salah. Nah, di sini saya cari tahu dulu, apakah OTP ini memiliki batasan maksimal melakukan input. Saya coba melakukan misalkan 3 kali ya. Oke, 3. Kayaknya di sini nggak ada batasan maksimum ketika kita melakukan input OTP yang salah. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan serangan brute force menggunakan brute suite ya. Jadi kita akan mencari OTP yang tepat. Caranya seperti biasa, nanti kalau teman-teman lihat di bagian kanan ini, dia sudah ada historinya ketika kita sudah melakukan input OTP yang valid dan yang tidak, seperti itu. Tapi di sini kebanyakan tadi OTP yang kita masukkan adalah OTP yang salah. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam intruder ya, sama seperti video sebelumnya. Klik kanan bagian request-nya, terus masuk ke bagian intruder. Nah, nanti di sini ada warna orange, kita tinggal klik.
Dan kita akan masukkan bagian OTP ini ya, 3 digit ini ke dalam poin di mana brute ini akan melakukan brute force attack pada OTP-nya. Kita akan masukkan seperti ini, dan bagian payload-nya kalau sebelumnya kita melakukan tinggal copy paste aja, di sini kita akan setting menggunakan payload jenis number. Karena alasannya adalah di sini OTP hanya menerima inputan nomor, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini akan ada banyak ya jenis-jenis payload-nya. Cuma dalam case kali ini kita menggunakan payload dengan tipe number. Nah, nanti di sini teman-teman juga bisa setting dari berapa sampai berapa. Karena di sini hanya 3 digit, artinya angka terkecil adalah bisa saya sebut misalkan 111 seperti itu ya, atau dimulai dari 001 juga bisa. Tapi nanti dia akan menghitung mulai dari 1 seperti itu. Di sini akan saya isi 111 aja karena untuk contoh, dan titik terakhirnya adalah 999. Nah, nanti akan terhitung di sini payload yang akan dikirimkan adalah jumlahnya 889 seperti itu. Nah, setelah selesai kita setting di sini, kita tinggal jalankan ya start attack. Cuma sebelum itu pastikan di sini bagian sniper attack. Kita akan mulai brute force-nya. Oke, di sini sudah selesai ya. Sudah finish. Prosesnya cepat karena di sini saya menggunakan brute force dengan jenis yang profesional. Jadi sangat cepat ya. Kalau teman-teman pakai yang community mungkin nanti akan sedikit lama, tapi ya nggak apa-apa, untuk contoh aja. Silahkan ditunggu, seperti itu. Terus di sini kita akan coba cari ya filtering seperti yang di video sebelumnya. Saya di sini akan mulai dari status code dulu. Ada perbedaan apa enggak? Oke, di sini ada perbedaan bagian payload nomor 123 302. Ketika dilihat di sini ternyata redirect ke sebuah halaman. Lengthnya 361. Berbeda dengan yang lain ya. Kalau yang lain responnya itu invalid OTP. Nah, ini kita juga bisa render kalau kita mau lihat tampilan di browsernya ya. Oke, seperti ini kalau salah. Dan kalau yang benar itu ternyata dia langsung 302. Nah, dari sini kita sudah mengetahui kalau payload yang valid itu adalah 123. Kita akan coba ya, teman-teman. 123. Kita berhasil login. Kesalahan mana aja yang ada di dalam proses OTP ini? Kesalahan pertama di sini tuh si aplikasi tidak mengimplementasikan batasan pada user ketika melakukan input OTP. Nah, ketika OTP salah beberapa kali, dia tidak memberikan sebuah punishment. Jadi si aplikasi akan terus memberikan kesempatan si user melakukan input OTP berkali-kali. Nah, ini nggak boleh. Harusnya dikasih batasan. Misalnya kita cuma bisa melakukan input OTP dalam waktu 1 menit itu cuma 5 kali percobaan atau 3 kali percobaan seperti itu. Nah, batasan seperti itu akan memberikan jeda yang lumayan lama kepada hacker ketika melakukan brute force attack. Nah, kesalahan selanjutnya di sini tuh OTP yang sudah pernah diinputkan pada intruder ini ya, dia bisa diinputkan lagi pada aplikasi. Artinya di sini ada 2 kali proses input OTP. Yang seharusnya aplikasi itu melakukan pembatasan di mana OTP ini hanya berlaku sekali input. Jadi ketika misalkan hacker somehow bisa melakukan bypass dalam brute force-nya ya, kalau brute force-nya sudah dibatasi dari aplikasi dan ternyata hacker bisa menembus atau nge-bypass brute force-nya, dia itu ketika berhasil menemukan OTP yang valid pada intruder dan ketika dia masukkan ke aplikasi, harusnya itu nggak bisa karena OTP harusnya hanya valid 1 kali aja. Nah, jadi di sini ada 2 kesalahan kritikal yang aplikasi itu tidak mampu menangani dari serangan sejenis ini. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu studi kasus tentang authentication testing bagian bypass authentication schema. Untuk videonya cukup sampai di sini. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Bye-bye! You see me now, you don't.